Hai sobatmu, kembali lagi di Lensamo Podcast bareng sama Fafa. Nah, tadi kita udah ngobrol nih sama Mas Agus Alvia. Masih penasaran? Yuk kita lanjutin obrolannya. Apa nih harapan Mas Agus sama kader-kader Muhammadiyah yang ada di sana ke depannya? Ya, begini Mbak, kita ini masih terbilang baru ya untuk PCM India dan masih banyak sekali cita-cita yang ingin kita lakukan. Ya, setelah Winter Charity ini saya punya rencana bersama teman-teman, salah satu dan salah duanya adalah kita ingin membuat buku. Ya, dari buku ini kita ingin coba menyampaikan beginilah keadaan Muslim yang ada di India. Apa saja tantangannya, apa saja potensinya. Terkhusus saya sampaikan ini kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, kepada masyarakat Muhammadiyah, dan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Ya, agar kita tahu bagaimana sih apa yang harus bisa kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan secara konstruktif. Itu yang pertama ya. Harapannya dengan buku ini kita bisa saling mengenal. Yang kedua Mbak, saya ingin memiliki di PCM India ini juga ya cita-cita layaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu kita bergerak di bidang pendidikan. Bagaimana kita PCM India ini bisa juga mendukung meningkatnya standar kualitas hidup khususnya bagi kaum muslimin yang ada di India. Bayangkan jikalau kita melihat gitu ya penelitian dari United Nations Development Program UNDP ya terkait dan juga Oxford Poverty and Human Development Initiative terkait indeks kemiskinan multidimensi tahun 2018 itu disampaikan seperti ini ya, sepertiga Muslim di India itu berada di bawah garis kemiskinan, sepertiga. Jadi kalau di India itu ada 3 orang Muslim, satunya pasti miskin. Dan miskinnya ini bukan hanya miskin penghasilannya gitu, tapi multidimensi. Multidimensi ini dinilai dari gizinya, kesehatannya, pendidikannya, standar hidupnya, asetnya. Dan kita tahu pendidikanlah yang bisa insya Allah mengubah kehidupan mereka lebih baik. Dan saya berharap nanti kita bisa memiliki jalur ataupun media untuk mengembangkan pendidikan, peningkatan taraf hidup bagi Muslim India gitu. Oke, wah itu mulia banget tuh Mas tujuannya. Saya doakan semoga bisa mencapai ya. Nah kalau dari Mas Agus sendiri rencananya nih setelah lulus nanti masih mau mengembangkan diri di sana atau kembali gitu Mas? Ya, bagi saya India ini adalah negara kedua ya, yang saya berterima kasih, yang saya sukai gitu ya setelah pastinya tanah air Indonesia gitu. Dan setelah pulang ini, alhamdulillah Mbak, saya sudah mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai dosen ilmu hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di Malang. Namun saya berharap masih bisa gitu untuk bisa aktif berbagi informasi, berbagi manfaat ya, khususnya di India ini ataupun mungkin di negara Asia Selatan secara keseluruhan. Jadi saya akan pulang pastinya Mbak, mengabdi kepada tanah air Indonesia, namun saya juga berharap masih bisalah untuk menjelajahi dan berbagi kebaikan di India. Amin, amin. Semoga ya Mas, semoga bisa tercapai. Amin. Nah Mas, kita nggak cuma ada banyak pertanyaan dari saya kan tadi ya. Ini dari sobatmu juga ada mengirimkan beberapa pertanyaan, banyak banget ini. Nggak mungkin saya sampaikan satu-satu. Nggak apa-apa. Tapi ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih, menurut saya dari sobatmu. @Rival Gunawan, kan di India nerapin sistem kasta. Kan itu ajaran dari agama Hindu. Apakah itu berlaku juga untuk Muslim di sana? Silahkan Mas. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak ditanyakan Mbak Fafa ya. Jadi begini, India ini dulu memang ya mayoritasnya bahkan sekarang ya beragama Hindu. Dan Islam itu kan datang melalui 2 jalur ke India. Pertama melalui jalur perdagangan layaknya di Indonesia.
yang mana itu sampai di garis pantai di wilayah Gujarat, gitu ya. Dan juga itu sekitar tahun 600, 700-an, 800-an, dan juga melalui jalur darat. Namun memang melalui jalur darat itulah ya sekitar tahun 700-an ya, 600 700-an Masehi, itulah yang kesultanan dari Islam itu masuk ke India gitu ya. Nah, akhirnya mereka yang sebelumnya itu beragama Hindu dan sudah memiliki kasta melihat adanya Islam, ada sebagian dari mereka yang tertarik dan masuk Islam. Sehingga kadang kita menemui nama-nama Hindu tapi mereka sudah Islam gitu. Nah, sayangnya seperti ini, budaya mereka dulu ya, sebagai orang Hindu, sebelumnya kan mereka beragama Hindu dan mereka memegang erat kasta. Nah, ini sayangnya masih terbawa juga ya ketika mereka beragama Islam. Makanya baik yang beragama Kristen, Kristiani ataupun Islam itu memang masih ada yang memegang erat kastanya. Dan secara undang-undang memang kita tidak langsung menyebutnya kasta, Mbak ya. Jadi sebenarnya kita punya juga istilahnya sertifikat kasta. Jadi setiap warga negara India itu, apalagi yang di India Utara, yang New Delhi dan sekitarnya, itu insya Allah mereka punya. Ya, dan dari situlah nanti mereka akan mendapatkan hak-hak mereka, khususnya bagi mereka yang berada di kasta rendah. Ya, jadi di Islam pun ada kastanya yang tinggi. Kalau kastanya yang tinggi itu Mbak, biasanya kita tahu dari mana kastanya Mas Agus. Kita tahu biasanya dari marganya, surname-nya, nama belakangnya. Jadi kalau teman saya itu ada namanya seperti ini, Mujib Sheikh. Nah, Sheikh itu Mbak, ujungnya Sheikh itu biasanya kasta tinggi. Kalau Anda tahu juga aktor-aktor seperti Salman Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan, Khan itu Mbak, itu adalah kasta kesatria, ya, yang mana itu termasuk kasta-kasta tinggi. Ya. Namun ini juga menjadi tantangan Mbak, ini juga menjadi tantangan sebab dengan adanya kasta di antara kaum muslimin ini juga membuat adanya gap, yaitu antara mereka yang kasta tinggi dengan kasta rendah. Kadang kasta tinggi ini kurang memberikan apresiasi, perhatian yang lebih kepada kasta rendah. Nah, ini biasanya yang lazim terjadi di masyarakat biasa. Tapi insya Allah saya pikir kepada mereka yang berilmu, ya, saya pikir perlahan demi perlahan juga ingin menghilangkan sistem kasta ini, khususnya yang ada di dalam Islam. Ya, beruntungnya di dalam sholat itu alhamdulillah tidak ada soft ini kasta yang paling tinggi, soft ini kasta yang rendah, alhamdulillah nggak ada. Oke, nggak sampai se ekstrim itu ya Mas? Nggak sampai se ekstrim itu. Oke. Baik Sobatmu, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Agus tentang PCIM India, tentang kehidupan di sana, dan juga tentang YouTube-nya nih, yang juga terkenal juga nih bagi teman-teman di Indonesia. Nah, masih ngomongin tadi yang soal cita-cita tadi, semoga cita-cita layaknya bisa seperti kayak Haji Ahmad Dahlan, bergerak di bidang pendidikan, mendukung umat muslim agar standar kehidupannya lebih baik di India akan diraih oleh pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah India. Kemudian juga saya doakan juga Mas, semoga bukunya lancar ya nanti. Amin, mohon doanya. Semoga lancar. Didoakan juga ya Sobatmu, semoga lancar dan bisa kita baca juga dari sini. Mungkin Mas Agus juga mau promo YouTube-nya? Silahkan ya, Mas Agus. Sebenarnya kalau untuk YouTube ya, saya hanya ingin berbagi cerita sedikit ya melalui YouTube itu. Kalaupun dari para teman-teman yang hadir di sini ingin melihat bagaimana perkuliahan, tertarik untuk berkuliah di India, saya sudah memberikan banyak informasi bagaimana biaya kuliah sendiri, pengalaman saya kuliah di sana, asramanya bagaimana, tempat makannya bagaimana, itu bisa dilihat di sana. Namun yang bisa saya kasih catatan adalah India ini adalah negara yang benar-benar luar biasa jikalau Anda bisa menuntut ilmu. Anda tidak hanya bisa belajar di dalam kelas, tapi juga Anda bisa belajar tentang kehidupan. Bahkan yang lebih berat daripada di Indonesia Anda bisa temukan di sini. Dan semoga ini nanti bisa menjadi bekal kita ya, yang menginspirasi. Sebab India ini tidak hanya sebagaimana kita lihat negara yang terbelakang, yang kotor, miskin, tidak. Dia juga memiliki karakter sebagai negara yang maju. Dia berhasil menerbangkan roket keluar angkasa, ya. Dia memiliki
nuklir juga negaranya, dia bisa produksi mobil, motor sendiri, dan banyak hal yang ternyata kita itu masih perlu banyak belajar dari India. Ya, jadi semoga saja dengan video saya tersebut juga menghilangkan persepsi Anda sekalian tentang gini Mbak, banyak sekali ya, saya tuh dikirimin sama subscriber saya video-video makanan jorok India, tentang kelakuan-kelakuan aneh orang India yang itu biasanya hanya sekedar untuk meningkatkan follower, viewers ya dari media-media yang ada di Instagram ataupun di YouTube. Namun lupa untuk melihat sisi-sisi yang sebenarnya kita harus banyak belajar dari India, khususnya dari sisi teknologi dan sains. Dan semoga dengan video saya yang ada di YouTube itu bisa membuka pemikiran kita lebih open minded dan kita harus sadar ternyata kita harus masih banyak belajar dari India. Oke, terima kasih banyak Mas Agus Sama-sama Mbak atas Papa. kesempatannya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa terus dengarkan Lensa Podcast di Spotify atau Anchor. Bisa juga disaksikan di YouTube Muhammadiyah Channel. Lensa Podcast terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.